Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 basis data lanjut akan mempresentasikan tentang materi studi kasus kolom database. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Octavia dan nomor absen 6 dan rekan saya. Saya Muhammad Rafli Wicaksono, absen 20. Dan saya Nagita Rafayuni Arif, absen 21. Baik, kami mulai presentasinya untuk materi terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaannya, untuk nomor 1, jelaskan tentang kolom oriented database. Kolom oriented database atau basis data berorientasi kolom adalah jenis sistem manajemen basis data yang menyimpan data berdasarkan kolom, bukan berdasarkan baris seperti pada row oriented database. Dalam penyimpanan ini, nilai dari kolom yang sama diatur secara berdekatan, memungkinkan optimasi dalam proses tertentu seperti analisis data dan query agregasi. Contohnya seperti row oriented 1A10, 2B20, 3C30. Kolom oriented 1, 2, 3, A, B, C, 10, 20, 30. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa perbedaan utama antara kolom oriented database dan row oriented database? Jadi untuk aspeknya ini penyimpanan data. Untuk row oriented database, data disimpan berdasarkan baris. Kemudian untuk kolom oriented database, data disimpan berdasarkan kolom. Kalau fokus query, untuk row oriented database-nya ini cocok untuk transaksi OLTP atau online transaction processing yang sering mengakses data per baris. Kemudian kolom oriented database-nya ideal untuk online analytical processing yang membutuhkan agregasi data dari kolom tertentu. Kemudian untuk kecepatan query, row oriented database cepat untuk query yang membaca banyak baris. Kemudian kolom oriented database-nya ini cepat untuk query yang membaca kolom tertentu. Kemudian ada kompresi data. Untuk row oriented database-nya biasanya kurang optimal. Cepat query yang membaca kolom tertentu. Lebih efisien karena nilai dalam kolom sering serupa. Kemudian untuk penggunaannya, aplikasi transaksional seperti sistem ERP, kemudian analisis data dan big data seperti BI dan data warehouse. Untuk pertanyaan nomor 3, apa kelebihan menggunakan kolom oriented database? Jadi kelebihannya yang pertama yaitu optimasi query agregasi. Query seperti sum, AFG, MAC dapat dilakukan lebih cepat karena hanya kolom yang relevan yang diproses. Kemudian kompresi data lebih baik. Data dalam satu kolom cenderung homogen sehingga mendukung algoritma kompresi yang lebih efektif. Kemudian efisiensi I/O. Pengambilan data lebih hemat karena tidak perlu membaca semua kolom. Dan yang terakhir cocok untuk analitik, mendukung operasi analitik dengan database besar. Untuk pertanyaan nomor 4, apa kelemahan dari kolom oriented database? Jadi untuk kelemahannya yang pertama kurang efisien untuk transaksi OLTP, operasi seperti insert, update, dan delete lebih lambat karena melibatkan beberapa kolom. Kemudian kompleksitas desain, tidak cocok untuk skema yang sering berubah atau skema evolution. Kemudian overhead query kecil, untuk query kecil yang hanya membutuhkan beberapa baris row oriented lebih efisien. Dan yang terakhir tingkat kesulitan pemeliharaan. Ini membutuhkan pengetahuan khusus untuk pengaturan dan optimasi. Untuk pertanyaan nomor 5, dalam kasus apa kolom oriented database paling cocok digunakan? Jadi kolom oriented ini paling cocok digunakan untuk data warehouse dan BI atau business intelligence untuk menyimpan dan menganalisis data besar. Kemudian big data analytics
dalam lingkungan big data seperti Apache Cassandra atau HBS. Kemudian log management untuk analisis log seperti pada sistem monitoring server. Kemudian pelaporan dan dashboard saat membutuhkan agregasi dan pelaporan cepat dari data besar. Dan yang terakhir, data mining dan machine learning ini untuk mengolah dan menganalisis atribut data dalam jumlah besar. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6, sebutkan beberapa contoh database yang menggunakan model column oriented, yaitu beberapa contoh database yang berbasis kolom, yaitu ada Apache Cassandra, Apache HBase, Google Bigtable, Amazon Redshift, ClickHost, Sabhana, Vertica, Druid, ManageDB, Parquet, atau format penyimpanan berbasis kolom. Untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana cara kerja kompresi data pada kolom oriented database? Jadi, kompresi data pada kolom oriented database bekerja lebih efektif dibanding row oriented karena data dalam setiap kolom biasanya memiliki tipe yang sama, seringkali dengan nilai yang berulang. Mekanisme kompresi yang sering digunakan meliputi ada run-like encoding atau RLE, mengkompresi urutan nilai yang sama dengan mencatat nilai dan jumlah pengulangannya. Contoh A, B, B menjadi A3 dan B2. Itu maksudnya A jumlahnya ada 3, B-nya ada 2. Untuk kemudian ada dictionary encoding, membuat kamus nilai unik dan mengganti nilai dengan indeksnya. Contoh red, blue, red menjadi red itu red 1, blue 2 sama dengan 1, 2, 1. Kayak menjadikan kayak kode unik gitu. Kemudian ada delta encoding, menyimpan selisih antara nilai berturut-turut daripada nilai aslinya. Contoh 100, 105, 110 menjadi 100 ditambah 5 ditambah 5. Kemudian ada bit packing, mengoptimalkan representasi dan menggunakan jumlah bit minimum yang diperlukan. Dan yang terakhir, compression libraries, database berbasis kolom sering memanfaatkan pustaka kompresi seperti JSTD, Snappy, atau LJ4. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8, mengapa kolom oriented database lebih cepat untuk query analitik? Jadi kolom oriented database lebih cepat untuk query analitik karena akses selektif. Hanya kolom yang relevan dengan query yang diakses seperti mengurangi I/O. Kemudian kompresi yang efisien. Kolom yang berisi data seragam memanfaatkan kompresi sehingga ukuran data yang diakses lebih kecil. Kemudian proses batch operasi seperti agresi, sum, FFG dapat dilakukan langsung pada kolom tanpa membaca seluruh baris. Dan yang terakhir, cache friendly. Ini data disimpan berurutan dalam memori, memanfaatkan cache CPU secara lebih efisien. Kemudian ada pertanyaan nomor 9. Apa perbedaan cara query antara Cassandra dan SQL biasa? Ini menurut bahasa query, Cassandra menggunakan CQL, Cassandra query language yang mirip dengan SQL tetapi memiliki batasan tertentu. Kemudian SQL digunakan dalam relational database seperti MySQL, PostgreSQL, dan arsitektur. Kemudian Cassandra dioptimalkan untuk tulis cepat dan skalabilitas horizontal, tidak mendukung operasi relasional seperti join. SQL biasa mendukung operasi kompleks seperti join, group by, dan order by. Kemudian menurut denormalisasinya, Cassandra lebih mengandalkan denormalisasi di mana data seringkali disalin ke beberapa tabel untuk mempercepat query. SQL biasa mengutamakan normalisasi data untuk menjaga konsistensi. Menurut model datanya, Cassandra menggunakan model berbasis kolom dan mendesain skema berdasarkan pola akses data. Kemudian SQL biasa menggunakan model berbasis baris dengan skema yang lebih fleksibel. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 10, apa itu denormalisasi dan mengapa sering digunakan dalam kolom oriented database?
Jadi denormalisasi adalah proses menyimpan data yang berlebihan atau redundant untuk menghindari kebutuhan akan penggabungan tabel atau joins. Dan ini tujuannya untuk meningkatkan performa dengan mengurangi kompleksitas query, mengurangi waktu akses dengan menyediakan data dalam bentuk yang siap digunakan. Terus mengapa sih digunakan dalam kolom oriented database? Jadi query pada kolom oriented database seringkali membutuhkan akses cepat dekat data teragregasi atau data terkait. Dengan denormalisasi, data yang dibutuhkan dapat diakses langsung dari satu tabel tanpa join, yang mempercepat proses analitik. Database seperti Cassandra didesain untuk mendukung pola baca atau tulis yang cepat, sehingga menduplikasi data lebih diutamakan daripada mengikuti prinsip normalisasi. Sudah disinggung teman saya perihal Cassandra. Di sini saya izin mempresentasikan tentang tata cara untuk instalasi Cassandra sendiri. Sebelumnya perlu mendownload untuk master atau aplikasi Cassandra-nya. Lalu kita klik. Nah, di sini ada tampilan welcome dari aplikasi Cassandra-nya sendiri. Kita klik next. Lalu di sini ada lisensi, beberapa lisensi bisa dibaca atau bisa di skip. Kita klik I agree to the end user license agreement above untuk menandakan kita setuju dengan persyaratan-persyaratan yang dicantumkan di aplikasinya sendiri. Lalu kita klik next. Di sini untuk file destination, jadi kita di tempat kita menyimpan aplikasinya. Kita next aja. Di sini kita next juga ya teman-teman. Automatically startnya kita next aja. Di sini ada persiapan untuk installnya, kita klik install. Nah, di sini ada proses installing, jadi kita harus menunggu untuk proses installnya. Di sini untuk ada persetujuan untuk mensetujui aplikasinya terinstall. Kita klik yes. Nah, di sini statusnya untuk memvalidasi dan updating komponen. Kita tunggu saja ya teman-teman. Ini menandakan kalau kita sudah berhasil menginstal dari aplikasinya. Selesai. Untuk membuka dari Cassandra sendiri, kita klik File Manager, lalu di Local Disk C. Setelah itu kita klik Program File, lalu kita klik Data Stack Community. Nah, di sini di panah bagian ini kita hapus dan kita klik CMD. Nah, di sini sudah terbukti jika aplikasinya itu sudah terinstall. Selanjutnya, jika setelah install aplikasi Apache Cassandra, jika dibuka akan tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan operasi DML sederhana. Contohnya kita akan membuat database, melakukan insert, update, dan delete. Dan untuk membuat database-nya, query-nya yaitu seperti ini. Create keycaps. Di Cassandra, database itu diubah menjadi key space ya namanya. Seumpama kita ini, karena kolom DB sudah ada, kita beri angka 1. Dan di sini kita copy, kita paste anyway. Nah, dan ini sudah terbuat ya untuk database-nya. Dan selanjutnya kita akan menggunakan database kolom DB1. Kita menggunakan query use. Nama database-nya kolom DB1, jangan lupa titik koma. Nah, jika seperti ini berarti sudah masuk di database yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat tabel terlebih dahulu dengan query-nya ini.
kita paste anyway dan kita enter. Nah, untuk melihat tabelnya kita pakai di ESC, nama tabelnya MHS, kita titik koma. Nah, ini akan menampilkan struktur tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu tabel MHS. Kita ada, terus di dalamnya itu ada kolom NIM, alamat, dan nama. Selanjutnya kita akan insert ke dalam tabel MHS, dan di Cassandra itu tidak bisa memasukkan data secara banyak, namun kita harus menggunakannya satu-satu, maksudnya memasukkan datanya satu persatu. Ini nah, datanya sudah masuk. Jika ingin melihat datanya, kita gunakan perintah select bintang from MHS titik koma, dan ini sudah menampilkan data yang sudah sebelumnya kita masukkan ke tabel MHS. Selanjutnya kita akan update. Kita paste di sini. Nah, jika ingin melihatnya, kita menggunakan perintah select lagi, dan di sini sudah terganti ya alamatnya menjadi Jakarta yang sebelumnya Kediri. Selanjutnya kita akan delete datanya. Dan sudah terhapus. Kita coba lihat. Oh, di sini NIM-nya nggak ada ya, karena where NIM-nya salah. Kita ganti dulu di sini where NIM-nya jadi 2331730016. Nah, nanti akan terhapus. Nah, kosong. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.